dengan sisa laga yang ada, moga-moga aja hasilnya baik, kan gitu. Betul. Kita tinggal 6 kali main. 4 kali tuan rumah, 2 kali kita away. Dan away-nya itu di Jepang sama Australia. Jadi 4 ini harus dapat poin kan? Betul. Lawan bahaya. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke guys, hari ini saya ingin mereaksi terkait dengan tim Jepang ini pula. Sebelum mereka berlawan dengan Indonesia ini, mereka telah menempuhi kualifikasi ini di grup ini dengan semua kemenangan dan hanya satu saja seri. Oke, perlawanan pertama mereka mengalahkan China dengan 7-0. Kemudian perlawanan kedua melawan Bahrain menang lagi 5-0. Kemudian perlawanan ketiga melawan Arab Saudi menang lagi 2-0. Dan perlawanan terakhir melawan Australia seri 1-1. Okey, dia seri dengan Australia. Dan pemain-pemain Jepang ini, semua pemain-pemainnya bermain di Eropah kebanyakannya dan mempunyai kualitas yang tersendiri. Kualitas yang bergrade A dan mereka juga adalah pemain-pemain top yang ada di Eropah, di Arab, di Asia dan di mana-mana tempat pun pemain-pemain Jepang ini ada guys. Mereka mempunyai kualitas yang tersendiri, contohnya daripada segi kecepatan, stamina, kekuatan fisik. Walaupun mereka ini kecil tetapi kekuatan fisik mereka itu begitu tinggi sekali kekuatannya ya. Mungkin mereka menjaga dari segi pemakanan, mereka menjaga dari segi disiplin latihan. Mungkin latihan itu agak berat walaupun dengan postur tubuh yang seimbang sebenarnya dengan Indonesia. Okey, Indonesia pemainnya juga berpengalaman bermain di Eropah, di Liga Belanda, ada di Liga Inggris, ada di Belgia. Tetapi mereka mungkin belum pernah lagi bertemu dengan tim Jepang ini. Jadi apapun ini adalah satu pertemuan yang dinanti-nantikan. Saya sebenarnya menantikan perlawanan ini guys karena Indonesia seri dengan Australia 0-0. Jepang juga seri dengan Australia 1-1. Ini bermakna antara Indonesia, Jepang, Australia ini seimbang dari segi perlawanan permainannya. Dan Australia seri dengan Indonesia bermain di GBK. Jepang seri dengan Australia bermain di Jepang kalau tidak silap. Dan Indonesia punya peluang sebenarnya untuk mengikat Jepang ini untuk seri mendapat 1 poin. Dan kalau ada kejutan, mungkin Indonesia bisa menang ke atas Jepang. Saya tidak pasti guys. Banyak yang mengatakan dari segi fakta datanya berat untuk mengalahkan Jepang. Ada yang mustahil mengalahkan Jepang. Ada yang mengatakan terlalu berat mengalahkan Jepang. Banyaklah persepsi bahwa Indonesia ini sulit untuk mengalahkan Jepang atas datanya. Ya memang betul kan guys, memang betul. Tetapi bola itu bulat, bola itu bundar. Kita tetap semangat dengan adanya pemain-pemain sekarang ini, termasuklah Kevin Dix yang bisa bermain dengan Indonesia melawan Jepang ini. Mungkin ada satu kekuatan di situ, kekuatan baru untuk timnas Indonesia. Dan di hadapan pendukung 70 ke 80 ribu pendukung Tegar Sepak Bola Indonesia yang akan menyaksikan perlawanan itu. Supporter yang sangat sporting, supporter yang sangat memberi motivasi kepada pemain-pemain ini yang membuatkan Indonesia mungkin ada kejutan guys. Okey, sebelum itu kita semak dulu video ini. Tim Asia lain gak ada yang gini. Ritsu Doan kaget di sini, semua berasa jadi superstar disorot dunia. Itu kata-kata pemain Jepang. Yuk kita simak dulu video ini. Nah, kalau dilihat sini guys,
Jepang nih pemainnya muda-muda juga. Kalau dibandingkan lawan-lawan yang sudah dihadapi, Jepang adalah lawan yang secara level mungkin ada 2 tingkat di atas Indonesia. 2 tingkat Selain di dari atas kualitas Indonesia. pemain dan pengalaman, tim Samurai Blue jelas udah teruji di level tertinggi. Dan secara hasil pun, Jepang emang menjadi tim yang paling konsisten sejauh ini. Meskipun begitu, yang bikin kami respect banget nih sama Jepang, mereka semua sama sekali nggak pernah memandang rendah tim lain, Betul. meskipun mereka tahu Ini timnya yang jago. Jepang ini bagusnya. Timur Tengah yang jagonya nggak seberapa, tapi berisiknya minta ampun. Betul. Ya, meskipun secara ranking FIFA Indonesia berada jauh di bawah, Jepang tetap menganggap tim Garuda sebagai lawan yang nggak mudah dikalahkan. Karena bagi Tengok, mereka, ranking Jepang hanyalah punya sebuah mental. angka yang nggak bisa 100% jadi tolak ukur. Nah, tentu semua tahu kalau Indonesia kini menjadi tim Asia yang mendapatkan sorotan paling besar. Dan diperkirakan, laga melawan Jepang nanti akan mendapatkan atensi yang jauh lebih gede dibandingkan pas lawan China yang ketika itu disiarkan sampai 141 negara. Sesuatu yang kemudian memang menyita perhatian tersendiri. Bahkan winger tim Jepang, Ritsu Doan, cukup dibuat kaget lantaran di Indonesia semua pemain Jepang beneran dianggap sebagai superstar. Nggak cuma itu, buat para pemain Indonesia malah dianggap lebih gila superstar. Dan Doan pun juga nggak habis pikir soal popularitas para pemain Indonesia, khususnya di sosial media yang bahkan 2 kali lipat dibandingkan pemain timnas Jepang. 2 kali lipat guys, main timnas Indonesia ini punya popularitas ketimbang dengan pemain Jepang. Tapi Jepang ini bagusnya, dia tidak pernah menganggap rendah setiap mana tim yang mereka lawan. Mereka anggap semua itu perlu diatasi dengan baik. Nah, mereka juga sama level, dia anggap begitulah. Dia tidak merendahkan tim lain. Nah, itu Jepang punya pemikiran sama mental dia bagus. Timnas Jepang, suka nggak suka, emang tim ini levelnya udah Eropa. Sebab di Asia, mereka bisa dibilang sangat superior. Dan itu dibuktikan dengan hasil yang mereka raih di round 3 ini. Di mana Jepang mampu menjadi pemuncak klasemen dengan raihan 10 poin. Hasil dari 3 menang dan sekali imbang. Gak cuma itu aja, bahkan di round 2 sebelum ini, Jepang sukses sapu bersih kemenangan, mencetak 24 gol dan sama sekali nggak pernah kebobolan. Dan di round 3 ini, soal produktivitas gol, Jepang lagi-lagi juga sangat luar biasa. Di mana sejauh Bahrain ini, mereka udah 5-0 mampu mencetak 15 gol dan hanya kemasukan 1 gol dari 4 pertandingan yang telah dimainkan. Itu pun melalui gol bunuh diri dari pemain mereka sendiri, yang mana artinya baik secara ofensif maupun defensif, Jepang ini paket komplit banget. Sehingga hal yang wajar kalau Jepang layak dijadikan unggulan pertama untuk lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Yap, meskipun sangat diunggulkan, akan tetapi Hajime Moriyasu sama sekali nggak mau jumawa. Sebab baginya, masih ada beberapa kelemahan dari tim asuhannya. Terlebih, pemain-pemain penting macam Ayase Ueda dan Sogo Taniguchi harus absen menyusul Moriyasu, serta Hiroki Ito ke ruang medis. Dan soal laga melawan Indonesia, ia mengaku ini akan jadi pertandingan yang sulit. Sebab meskipun kemarin Indonesia harus kalah melawan China, akan tetapi secara umum tim Garuda dianggap udah menemukan arah yang benar untuk maju. Terlebih sejak di Piala Asia, Moriyasu memang memantau perkembangan tim Indonesia yang dianggapnya akan jadi kekuatan besar di masa depan. Dan keberhasilan lolos ke round 3 jelas dirasa bukanlah sebuah kebetulan belaka. Ditambah masuknya Kevin Dix, dianggap Moriyasu akan menjadikan tantangan tersendiri bagi para penyerang Jepang untuk membongkar pertahanan Indonesia. Sementara itu, para penggawa Jepang mengaku juga udah nggak sabar merasakan langsung gimana atmosfer GBK yang kata sang pelatih sangat intimidatif bagi lawan. Namun yang menjadi perhatian adalah soal sorotan yang seolah tiada henti ditujukan kepada Indonesia. Yap, selain kemarin Endo, Mitoma, dan Kubo mengaku nggak habis pikir jika timnas Indonesia sepopuler itu sampai disiarkan ke 141 negara. Sedikit banyak merasakan hal yang sama. Bahkan pemain SC Freiburg tersebut memprediksi kalau laga Indonesia versus Jepang besok akan mendapatkan atensi yang jauh lebih besar ketimbang saat bersua China bulan lalu. Selain itu, Ritsu Doan juga merasa kaget karena di Indonesia, para pemain beneran dianggap seperti superstar besar. Maka dari itu, ia merasa kalau warga Indonesia emang sebaik dan senyaman itu. Terlebih, Doan juga merasa takjub dengan atmosfer sepak bola di Indonesia. Dan ia melihat masyarakat di Indonesia sangat mencintai sepak bola. Semangat masyarakat di Indonesia terhadap sepak bola sangat kuat. Saya pikir mereka menghormati Jepang, tapi mereka juga ingin melampaui Jepang. Kita harus menjaga semangat tantangan itu. Ucap Doan dikutip dari bola.com. Ritsu Doan.
Lebih lanjut, Doan pun juga mengaku kaget dengan popularitas para pemain timnas Indonesia, khususnya di media sosial, yang mana menurutnya itu sangatlah luar biasa dan sekali lagi membuktikan kalau kecintaan publik tanah air akan timnasnya memang begitu besar. Saya melihat jumlah pengikut pemain timnas Indonesia di media sosial yang sangat banyak. Mereka mempunyai pengikut sekitar 2-3 juta followers di Instagram. Ini sekitar 2 kali lipat dari pemain Jepang. Jadi menurut saya, supporternya punya semangat sepak bola yang besar dan berusaha untuk meramaikan negara. Ucapnya menambahkan. Terkejut dia tahu. Yap, melihat segala realita yang ada, wajar jika punggawa Jepang merasa sangat heran. Karena untuk ukuran tim ASEAN itu sangat luar biasa. Bahkan Jepang yang secara tradisi dan kualitas jauh di atas, gak pernah loh mendapatkan sorotan sebanyak itu. Kemudian soal fans tadi, walah ibarat kata tiket baru dibuka, langsung deh sold out. Ya, memang sold out itu terus sih fans timnas Indonesia. Intinya timnas Jepang gila, sangat antusias menyambut laga melawan Indonesia, dan mereka pun berharap Indonesia bisa bermain dengan baik sehingga tercipta pertandingan yang seru untuk dinikmati. Ya kami sih yakin Jepang ini bakal main sportif dan gak banyak drama. Kayak tim-tim dari Timur Tengah yang senggol dikit malah gulingnya kayak cacing kepanasan. Tapi betul guys, Jepang nih kan dia punya sportivitas main itu sangat tinggi ya. Dia tidak drama-drama nih. Jepang nih tidak drama. Dia lain dengan di Arab, di negara-negara Asia Timur ini. Macam Bahrain, Qatar itu memang kuat drama lah. Tapi Jepang nih dia punya sportivitas yang tinggi. Mereka menekankan semangat kebangsaan itu begitu tinggi dalam setiap jiwa dan setiap hati mereka. Sebab itu mereka tidak menganggap memandang rendah kepada lawan manapun, termasuklah Indonesia, termasuklah China, mana-mana lah. Mereka tetap berjuang habis-habisan bermain, memperlihatkan bahwa mereka sangat menghormati tim yang mereka lawan itu. Itulah Jepang guys. Oke. Sementara itu, Exco PSSI Arya Sinulinga berharap kalau tim Garuda bisa memanfaatkan 6 laga tersisa dengan baik. Terutama ya sudah pasti laga kandang yang di sana peluang untuk dapat poin lebih terbuka. Yap, apa yang dikatakan oleh beliau memang ada dasarnya. Kekalahan atas China memang membuat segala perhitungan yang selama ini direncanakan meleset. Tapi ya mau gimana lagi? Semua udah terjadi dan kini dengan sisa laga yang ada, moga-moga aja hasilnya baik kan gitu. Betul. Kita tinggal 6 kali main. 4 kali tuan rumah, 2 kali kita away, dan away-nya itu di Jepang sama Australia. Jadi 4 ini harus dapat poin kan? Betul. Lawan Bahrain, lawan Cina kita berharap poinnya full. Itu pun belum tentu lewat kan? Dan kemudian kita harus full juga karena kita kalah lawan Cina. Bener gak? Kan kita kalah lawan Cina ini. Mau nggak mau kita, Arab Saudi juga harus, mau nggak mau kan harus full juga. Jepang ya kita dapat, ya mudah-mudahan dapat poin sehingga kita bisa masuk di 4 besar. Kita kan kalau untuk di Australia dan di Jepang kita berusaha realistis ya. Berusaha realistis bahwa mungkin dapat poin yang syukur, alhamdulillah banget. Maka kita harus maksimalkan di ketika kita tuan. Itu Arya Sinulinga guys. Apa yang dikatakan oleh Pak Arya, kalau laga kandang harus benar-benar dimaksimalkan apapun caranya. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, kira-kira Coach Shin apakah akan tetap memakai sistem yang sama dengan masuknya Kevin, atau ia akan sedikit mengubah pakem yang selama ini ada? Kan gitu. Secara posisi Kevin ini naturalnya adalah back tengah. Tapi semua tahu, kalau di posisi back tengah udah ada Beji Bunama. Nah, tapi kalian juga harus ingat, jika Kevin ini juga bisa main sebagai back sayap ataupun gelandang bertahan. Jadi bisa-bisa aja sih sebenarnya kalau Coach Shin akan mengubah sistem dengan menduetkan Kevin dan Tom Haye. Yang mana artinya, secara konsep bermain harusnya ini adalah konsep yang terbilang bagus untuk mode menyerang karena baik Kevin ataupun Tom punya kemampuan pegang bola serta distribusi bola yang bagus. Namun perlu diingat juga sih, kalau bermain terbuka melawan Jepang yang terkenal punya pressing tinggi, malah sama aja pressing tinggi. Singa kelaparan dong. Lawang sekelas Jerman dan Spanyol aja keteteran, apalagi kita. Yang ditambah chemistry antar pemain harus kami akui masih cukup kurang, terutama buat yang baru-baru. Realistisnya mungkin tetap bermain reaktif football pas melawan Jepang, memanfaatkan counter seefektif mungkin. Dan kalau bisa curi 1 poin aja itu udah pol. Alhamdulillah. Itu alhamdulillah sudah. Arab, secara peluang Indonesia sangat-sangat bisa untuk menang. Bukan pasti menang loh ya, tapi bisa menang. Betul. Tentu dengan catatan mainnya harus nyerang, dan kita punya itu kok sebenarnya, kapasitas buat main menyerang. Dan harusnya dengan adanya Kevin Dix misal dia ditaruh sebagai DM,
Peran Tom Haye sebagai distributor bola otomatis jadi lebih enak karena ada yang backup yang secara level kelasnya udah pernah main di UCL. Sekali lagi, bukan maksud kami sok tahu atau sok menggurui, tapi dengan kualitas pemain yang ada, jelas amat sangat mubazir kalau cuma disuruh main bertahan. Toh kalau parkir bus ujung-ujungnya jebol kan ya sama aja. Iya, betul. Dengan main nyerang, Betul. terutama pas lawan Arab. Walaupun resikonya adalah kena counter, mengingat gaya main Hervé Renard ini sangat direct dan cepat. Namun poin plusnya di sini, pemain kita sekarang rata-rata posturnya tinggi, jadi untuk duel bola atas gak segelagapan dulu. So untuk Garuda, semoga bisa meraih minimal 4 poin seperti apa yang menjadi target. Kalau bisa dilakukan, maka peluang untuk finish di posisi 4 besar jelas masih nyata adanya. Siapa tahu loh, misal Jepang apes atau lagi off day, kita bisa bikin sejarah baru sebagai tim pertama yang ngalahin Jepang di round 3 ini. Amin. Amin. Kemungkinannya paling cuma 5-10% doang sih untuk menang. Tapi nggak apa-apa, berusaha aja dulu, kan gitu. Maka dari itu, sekali lagi, fight habis-habisan. Pokoknya Fight habis-habisan. no drama, no guling-guling. Ingat, mindset adalah doa, usaha adalah seni. Kita Garuda. Mindset adalah doa, usaha adalah seni. Oke guys, tim sekuat Jepang ini yang pernah bermain di Piala Dunia, setiap kali Piala Dunia semua Jepang ini ada main. Lawan Spanyol, lawan Jerman, lawan Argentina, mereka tetap konsisten daripada dulu. Dan bermain di GBK ini sebenarnya kita bukan juga terlalu optimis Indonesia ini bisa membuat kejutan, tidak juga, tetapi melihat kepada sejumlah pendukung yang hadir, 70 ke 80 ribu yang ada di GBK, kemudian dengan pemain-pemain timnas Indonesia yang sudah membentuk chemistry, saya pikir agak baik. Cuma sekarang ini Kevin Dix mungkin yang baru menyertai timnas Indonesia ini mungkin perlu sedikit keserasian dan chemistry yang lagi baik. Tetapi apapun, mereka sudah pernah bermain di Eropa, mereka sudah pernah punya pengalaman yang baik, mereka pasti akan cepat membentuk chemistry itu. Tapi oleh karena lawan mereka ini adalah Jepang yang punya permainan yang laju, yang cepat, pressing pun tinggi, dan mereka cepat menghidup peluang dan gol, dipastikan bahwa perlu ada tenaga lebih untuk pertahanan timnas Indonesia. Contohnya Bang J, Justin Hubner, Kevin Dix, Jordi Amat, Rizky Ridho, ini perlu bersiap sedia dengan 200% cara permainan. Bukan lagi seperti biasa, tetapi mereka perlu luar biasa kalau melawan Jepang ini. Maksudnya 2 kali lipat, 2 kali ganda kekuatan kemampuan mereka itu, mereka akan all out pada malam itu. Kalau tidak, Jepang pasti akan mencipta gol dengan mudah sekiranya Indonesia bermain seperti melawan China tempo hari. Jadi maknanya perlu ada perubahan taktikal. Maksudnya taktikal di sini, pemain-pemain Indonesia ini dia perlu cepat press, perlu cepat turun. Stamina kena kuat, stamina dia kena cepat turun dan naik. Tidak boleh untuk berdiri di satu position saja. Mereka cepat bergerak bebas dan mereka perlu mengunci di gelandang tengah Jepang itu. Itu yang penting. Kunci di gelandang tengah, tidak terlalu Jepang itu bergerak bebas. Saya pikir Tom Haye dan juga kemungkinan Natanjo atau Marcelino, saya kurang pasti Marcelino dimainkan atau tidak, dan pemain-pemain lokal yang lain. Tetapi siapa-siapa pemain yang bermain di gelandang ini, dia perlu mengunci gelandang tengah Jepang itu. Karena itu yang paling berbahaya. Mereka yang dapat memberi bola-bola through ball kepada penyerang-penyerang mereka nanti. Jadi kalau itu dapat dikurangkan kelajuan bermain Jepang itu, insya Allah Indonesia juga boleh menyerang sedikit sebanyak dan akan mencipta peluang juga. Jadi kita doakan yang terbaik untuk Indonesia. Pemain-pemainnya punya stamina yang tinggi dan kebugaran mereka itu melebihi daripada biasa. Perlu mencipta 200% untuk melawan Jepang ini. Karena dari segi dukungan supporter itu tidak dinafikan, supporter Indonesia akan mendukung penuh. 80.000 akan datang ke GBK dan di luar stadion, di rumah
yang menonton daripada jauh tetap memberikan dukungan sepenuhnya kepada Indonesia. Sekarang ini hanya pemain-pemain lah yang akan menggalas tanggung jawab untuk mendapat 1 poin pun. Kata Arya Sinulinga itu adalah sudah cukup baik melawan Jepang ini. Karena bermain 4 perlawanan di GBK perlu ada poin keempat-empat ini. Melawan Jepang, melawan Bahrain, melawan Arab Saudi dan melawan China ini perlu ada dapat poin kesemuanya. Poin penuh lah kalau lawan China, Bahrain, Arab Saudi mudah-mudahan dapat poin penuh. Lawan Jepang ini kita kurang pasti apa keputusannya, tetapi kita doakan mendapat 1 poin. Bermain di luar nanti lawan Australia dan Jepang juga, UE itu kita pun tidak pasti apa hasilnya nanti, tetapi kita doakan Indonesia akan bermain sebaik mungkin guys, sebaik mungkin. Saya pasti juga optimis juga Indonesia ini pemain-pemainnya akan bermain bermati-matian, berhabis baik ini untuk mencipta kejutan dan ingin supaya supporter itu rasa dihargai dan mereka akan bermain sepenuh hati guys. Jadi mudah-mudahan kita doakan sekali lagi semoga timnas Indonesia akan mencipta kejayaan di perlawanan itu nanti. Oke, sampai di sini saja guys video pada kali ini. Jika kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.